Nabi Yusuf mengatakan pada hari ini gak ada cercaan, gak ada bulian. Coba dibayangin ke kita gitu ya. Misalnya refleksinya ke kita, orang-orang yang salah sama kita, yang dulu ngejeblosin kita, terus kemudian minta maaf, kita gayanya gimana? Iyalah kamu tuh lah makanya kan jahat sama saya. Kamu tuh dulu menghina saya waktu bisnis saya masih kecil. Kamu itu dulu yang gak peduli sama saya ketika kendaraan saya lebih jelek daripada kamu. Kamu tuh yang kemudian ngecilin saya waktu saya WA gak balas karena bisnis saya masih kecil. Enak nggak sekarang minta tolong sama saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah rabbil alamin, kawan-kawan sekalian, para pemirsa Quranic Insight for Entrepreneur ya, para santri yang lagi belajar di channel Quranic Insight ini. Saya Randy Saputra mengucapkan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang telah berkenan menyaksikan, bahkan mengikuti dari beberapa episode sebelumnya. Ini adalah channel pembelajaran di mana kita akan mengambil insight, mengambil hikmah ya dari ayat-ayat Quran untuk kita kemudian implementasikan dalam pelaksanaan bisnis kita, dalam manajemen bisnis kita. Tak lupa saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk nggak lupa subscribe ya, nyalakan notifikasi dan juga sering-sering komen. Insya Allah saya sampai saat ini suka baca-baca komen dan kita bisa saling sapa. Baik. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang metode scale up Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, apa itu scale up? Scale up itu adalah gimana caranya bisnis kita bisa melakukan yang namanya pembesaran, ya. Skalanya di up, ya. Scale up, ya, dilakukan pembesaran. Bagaimana bisnis kita dari hari ke hari mengalami pembesaran. Nah, hampir semua di antara kita mendamba scale up. Ya, yang omsetnya misalnya 10 juta per bulan misalnya, ingin di scale up pelan-pelan jadi 50 juta sebulan, jadi 100 juta sebulan dan seterusnya. Yang kemudian positioning di marketnya misalnya belum top of mind, pengen jadi top of mind dan seterusnya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an ada kisah ya, sebuah fragmen kisah, yaitu kita akan belajar nanti dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana jelas banget pertumbuhan scale up-nya ya, dari kemudian didorong ke dalam sumur ya, di dasar sumur sampai kemudian nanti berujung jadi tokoh pemerintahan di pemerintahan Mesir ya. Ada beberapa yang menyebut menjadi bendaharawan Mesir, awal-awal menteri keuangan, lalu kemudian nanti naik menjadi rajanya Mesir. Nah kawan-kawan sekalian, insya Allah itu yang akan kita bahas insya Allah dalam 20 menit ke depan ya. Jadi dalam 20 menit ke depan teman-teman diharapkan bisa sabar, kita stay, kita belajar bareng-bareng di sini untuk kita menjenak ya kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Oke. Pertama, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mendorong kawan-kawan untuk kemudian kita buka sama-sama ya, buka sama-sama di dalam Al-Qur'an. Quran surah Yusuf. Ya, Quran surah Yusuf. Quran surah 12. Ya, ini Quran surah Yusuf. Jadi satu surah ini indah sekali, ini membentang kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan bahas dulu posisi inisialnya atau posisi awal. Setidaknya terangkum dalam surah 12 ayat 15. Ya, ini terangkum di awal. Ya, surah 12 ayat 15. Ini saya sebut sebagai posisi inisial, ya, posisi inisial. Sekarang kita buka posisi awal. Posisi awal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kita akan lihat sama-sama. Izin saya geser dulu pennya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Nah, ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza
wa hum la yash'urun. Falamma dhahabu bihi, maka tatkala mereka pergi bersama dengan Nabi Yusuf. Nah, siapa di sini maksudnya mereka? Yaitu adalah 10 saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pergi bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Wajma'u ayyaj'aluhu, ya, dan kemudian mereka bersepakat untuk kemudian menjadikannya, memasukkannya. Siapa maksudnya? Memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam fi ghayabatil jub, ke dalam dasar sumur. Ya, jadi di ayat 12-15 ini kita coba bahas dulu positioning di posisi ini. Jadi 12-15 ini Nabi Yusuf alaihissalam di dasar sumur, didorong oleh saudara-saudaranya. Kenapa kok bisa didorong ini? Ini kisahnya Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak alaihissalam. Nabi juga Ishak alaihissalam punya anak Yakub, ya. Lalu kemudian Yakub alaihissalam punya anak lagi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub punya 4 istri dan 12 anak, ya. Nabi Yusuf ini dekatnya sama Benjamin, dan 10 saudaranya kemudian berkonspirasi, ya. Lalu kemudian 10 saudaranya yang satu ayah ini kemudian berkonspirasi untuk kemudian menghabisi nyawa Nabi Yusuf alaihissalam. Ada satu yang kemudian ngasih saran, jangan kita habisi, kita dorong saja ke dalam sumur. Tapi intinya adalah, inisialnya adalah di dasar sumur, 12-15. Dan kalau misalnya kita tarik kisah ini kemudian fast forward, sebetulnya banyak lagi kisah yang luar biasa kita bisa ambil pelajaran. Cuma dalam episode ini kita singkat saja. Begitu di ayat 12 ayat 56 kita akan ketemu situasi finalnya, ya. Situasi final seorang Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu menjadi raja Mesir. Ya, kita bisa lihat di sini ayat 56. Ya, ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bisa lihat, ya. Wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu birahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral musinin. Dan demikianlah kami memberikan makan, memberikan kedudukan li Yusuf kepada Yusuf fil ardi, di dalam muka bumi. Dia tabawwa'u minha haitsu yasha. Dia bisa kemanapun, ke tempat tinggal di mana yang dia mau kehendaki, ya. Jadi kalau sudah bisa milih tempat di mana yang dia kehendaki, berarti di sini ada makna Nabi Yusuf alaihissalam punya otoritas. Bisa tinggal di mana saja di area Mesir, ya. Lalu di sini nusibu birahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral musinin. Kami memberikan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Jadi lagi-lagi di sini teman-teman sekalian, finalnya teman-teman sekalian ini adalah jadi raja, ya. Raja Mesir, ya. Jadi raja Mesir, ini final. Ya, awal-awal jadi bendaharawan. Ini kenapa bisa jadi raja? Karena panjang kisahnya. Pada saat itu raja Mesir sebelumnya kemudian punya mimpi. Ada mimpi 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus. Lalu ada 7 tangkai gandum yang padat berisi 7 yang lainnya kering. Lalu ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang metodologi masa panen, ya, mana masa paceklik, mana masa panen, dan bagaimana kemudian manajemen sumber dayanya, ya, harus berhemat dan seterusnya. Akhirnya dipercaya menjadi orang yang kemudian memimpin pemerintahan Mesir. Itulah karir yang luar biasa, dan ini teman-teman sekalian secara kita tidak sadari, ya, secara kita tidak sadari ini yang disebut dengan kemudian, ya, ini yang disebut dengan kemudian teman-teman sekalian, ini metode scale up ini, ya. Jadi secara tidak sadar ini scale up-nya. Dari kemudian bukan siapa-siapa didorong di dasar sumur. Itu nggak ketemu sama Nabi Yakub, ya. Dilaporin bahwa Nabi Yusuf itu sudah mati. Diketemukan oleh kemudian musafir. Jadi saudara-saudaranya bilang Nabi Yusuf alaihissalam ini dimakan serigala. Jadi diketemukan oleh musafir, dijadikan budak. Jadi sebetulnya dari dasar sumur ini perjalanannya dari jadi budak dulu. Budak, ngabdi, ya. Dan budak ini bukan karyawan teman-teman sekalian. Karyawan itu ada waktu kerjanya. Karyawan itu orang merdeka yang bisa memutuskan resign atau nggak resign. Kalau budak nggak bisa. Dia tidur tetap jadi budak. Dia harus mengikuti apa kemauan tuannya.
Budak itu bukan manusia merdeka ya. Di zaman ada perbudakan itu budak ya budak, dia mesti taat sama masternya. Ada slave, ada master, ada budak, ada majikan. Nanti ini juga yang menjadi pelajaran kita kenapa Allah menyebut kita sebagai abad ya, sebagai hamba, sebagai budaknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sejatinya kita nggak punya free will sebetulnya ya. Kita harus tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dalam syariat itu. Nah, dari budak teman-teman sekalian, ya, dari menjadi budak kemudian ada kisah kemudian difitnah oleh istri Al-Aziz, istri pejabat, ya, lalu kemudian masuk ke dalam penjara, terus kemudian sampai akhirnya bisa mentakwil mimpi. Ini adalah scale up. Nah, jadi apa relevansinya pada kehidupan teman-teman? Apa relevansinya pada kehidupan kita? Nah, banyak di antara kita, ya, teman-teman sekalian, itu juga sebetulnya lagi mengalami yang namanya dasar sumur. Fi ghayabatil jub. Ya kan? Banyak di antara kita ini, relevansinya nih kalau kita belajar ini, banyak di antara kita nih yang sedang berada di bawah sumur ini. Bisnis lagi nggak jalan, ya, ada dead stock, ya, lalu kemudian misalnya model bisnis kita ternyata nggak di-approve sama market, ya, market kemudian nggak ngambil produk kita, atau misalnya ada rencana bisnis kita yang sudah mengeluarkan investasi yang luar biasa, akhirnya harus berujung pada berhutang, ya, harus berujung pada tagihan-tagihan vendor supplier yang nggak bisa kita bayar. Itu udah dasar sumur. Bisa jadi juga dalam kondisi teman-teman atau saudara-saudara lagi difitnah orang, ya, bahasa kita tuh dijorokin, apa sih kalau misalnya di apa tuh di bahasa Indonesia itu didorong, ya, didorong untuk kemudian terfitnah, untuk kemudian jatuh. Bisa jadi. Jadi ini adalah posisi dasar sumur. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memberi karunia akhirnya naik juga gitu ke permukaan. Naik, tapi nggak langsung jadi Raja Mesir. Naik, diperbudak dulu, sabar, kena fitnah dulu, lalu kemudian harus terpenjara dulu, ya. Lalu kemudian nanti akhirnya bisa mentakwil mimpi dengan kompetensi dari Nabi Yusuf alaihissalam, karunia Allah, dan akhirnya dipercaya oleh Raja Mesir. Akhirnya diangkat, ya. Dan ini nanti scale up tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini saya akan sampaikan dalam beberapa part, ya. Tapi kemudian kita pelajari dulu di episode 20 ini spiritnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa yang kemudian mental learning, ya, mental insight yang kemudian kita bisa pelajari dari posisi inisial nih sampai posisi kemudian final nih. Dari posisi awal sampai posisi akhir, ini apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Apa mental yang kita bisa pelajari? Tentu dalam kerangka 20 menit ini kita nggak akan bisa dapat gambaran semuanya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu cukup singkat ini kita akan buka dan saya akan sampaikan sama teman-teman. Oke, kita langsung mulai, ya. Mental yang pertama kita bisa lihat itu ada di ayat yang inisial. Dari jadi surah Yusuf surah 12 ayat 15. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung melanjutkan ayatnya dengan sebuah wahyu, dengan kalimat wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat, ya, izin dulu saya tarik nih ke ayat 15. Ini dia. Falamma dhahabu bihi wajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Jadi setelah Nabi Yusuf kemudian didorong di bawah sumur, Allah Azza wa Jalla kemudian menyatakan, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa auhayna ilaihi, dan kami wahyukan kepadanya, latunabbi annahum, sungguh kamu akan menceritakan kepada mereka, bi amrihim hadza, tentang perkara ini, tentang kejahatan ini, tentang konspirasi mereka ini, wa hum la yash'urun, sementara mereka itu enggak sadar. Artinya apa? Allah menjamin ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu ada di bawah sumur, Allah sudah menginfokan. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini ada di bawah sumur, ya, anggap aja begini, ada di dasar sumur gitu. Ketika seorang Nabi Yusuf alaihissalam ini ada kemudian di dasar sumur, itu Allah Azza wa Jalla langsung memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa auhayna, ya, wa auhayna ilaih, ya, wa auhayna ilaihi latunabbi annahum.
Kami memberikan wahyu kepadanya, latunabbi'annahum bi'amrihim hadza wa hum la yash'urun. Bahwa kamu nanti akan menceritakan ini. Artinya apa teman-teman sekalian? Allah sudah memberitahu ini nanti kamu akan naik. Ini hanya perkara waktu saja. Ya, time will tell the truth. Waktu kemudian akan menjawab, akan menceritakan yang sebenarnya. Kamu tinggal sabar aja. Nanti kamu akan cerita kepada mereka. Nah, sehingga mental yang kemudian harus dibangun teman-teman itu 12.15. Dan di 12.56 ini kemudian berulang. Ya, 12.56 ini kemudian berulang yang nanti akan menjadi posisi final, tapi kita akan bisa lihat di sini di ayat 56 ini ada sesuatu yang luar biasa. Nusibu birahmatina man nasya wala nudi'u. Perhatikan ini kalimatnya. Wala nudi'u, dan kami tidak menyia-nyiakan ajrul muhsinin, ya, pahala atau menyia-nyiakan pahala atau menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Wala nudi'u. Ini berulang lagi nanti di ayat akhir dari surah Yusuf, ya. Artinya yang pertama teman-teman sekalian yang harus dibangun mental yang pertama adalah iman, yakin kepada Allah, trust kepada Allah, percaya kepada Allah, ya, belief yang kuat kepada Allah, dan juga digabung dengan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak ada disia-siakan, tidak ada hamba Allah yang kemudian taat kepada Allah, yang kemudian sujud kepada Allah itu disia-siakan. Ini paket ketika kita berada di awal-awal ghayabatil jub. Ya. Artinya kalau memang sudah teman-teman ini ada di bawah sumur, posisi kita ada di dasar sumur, ya, kita kemudian sendirian. Dasar sumur itu kan sepi teman-teman sekalian, ya. Dasar sumur itu kan menyeramkan. Dasar sumur itu kan coba dibayangin batin dasar sumur itu gimana sih? Ghayabatil jub. Ya, kamu sendirian, orang-orang menjauhi kamu, lalu misalnya fi ghayabatil jub, ya. Posisinya juga di bawah permukaan, orang-orang gak ngelihat kamu. Yang awalnya misalnya di atas permukaan dalam pergaulan, terus kamu dianggap hilang begitu saja, kita dianggap hilang begitu saja. Itu fi ghayabatil jub. Nah begitu fi ghayabatil jub, maka rasakanlah ayat ini, rasakanlah kalimat ini juga berbicara kepada kita. Wa hayna ilahi latunabbi'annahum bi'amrihim hadza. Ya. Kalau kalimat ini hadir di Quran ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, kalimat ini juga yang kemudian dibaca oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyemangati dakwah beliau. Ya. Apakah kemudian Nabi Muhammad itu mudah dakwah di Mekah, di Madinah? Oh, banyak juga turbulensinya. Maka ayat ini juga bekerja di batin Nabi Muhammad SAW untuk menyemangati beliau. Ya. Buktinya apa? Buktinya nanti berulang. Kisah Yusuf memaafkan saudaranya juga berulang di Fatu Mekah. Nabi Muhammad SAW juga memaafkan, ya, kafir Quraisy, kerabat-kerabatnya ketika Fatu Mekah terjadi. Nanti saya akan bahas di akhir, ya, bertahan untuk tetap terus belajar. Nah, jadi gimana supaya teman-teman bisa scale up? Apa energi scale up yang paling mendasar? Jadi kita jangan bicara scale up dulu kalau teman-teman kehilangan keyakinan. Kita jangan bicara scale up dulu kalau teman-teman gak punya bahan bakar. Kalau teman-teman gak punya bahan bakar untuk kemudian bergerak, ya. Kalau orang udah di bawah sumur, dia udah kehilangan keyakinan, ya dia mau ngapain teman-teman sekalian? Jadi itu yang nggak boleh. Jadi harus diyakini selama saya taat, selama saya kemudian doa kepada Allah, selama saya meniti amal soleh, Allah nggak akan menyia-nyiakan saya. Itu satu. Yang berikutnya teman-teman, dari mana kita bisa belajar metodologi scale up ini? Kita langsung lari ke, ya, surah Yusuf. Dari ayat surah Yusuf, dari ayat Quran surah Yusuf, dari ayat 89, 90, 91, 92. Ya, 4 ayat. Nah, kita langsung saja nih. Kita langsung saja lihat metodologi scale up-nya. Ini nampak saya lihat timer, kita bisa jadi episode ini 30 menit ya. Karena saya nggak mau cepat-cepat, karena memang ini materinya padat. Jadi semoga teman-teman sabar. Ya, teman-teman sabar ini untuk ngikutin. Oke, kita masuk ke 89. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di 89 langsung tuh qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi iz antum jahilun. Yusuf berkata,
Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf? Apakah kamu ingat nggak pernah melakukan kejelekan kepada yang namanya Yusuf dan saudaranya? Id antum jahilun, ya. Karena kamu tidak menyadari perbuatan kamu itu, atau kita bisa ngomong ya, ketika kamu id antum jahilun, ketika kamu itu menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang nggak tahu konsekuensi atas apa yang kamu perbuat. Ketika Nabi Yusuf langsung ngantem ngomong seperti itu, di ayat 90 saudaranya mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf? Oh, jadi apakah kamu ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, seorang Yusuf yang kami dorong kemarin itu ke sumur, nah kurang lebih begitu. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Ya, benar Yusuf dan inilah saudaraku. Wa hadza akhi, di sini tafsirnya adalah Bunyamin. Ya, kalau kita dalam bahasa Alkitab disebut Benjamin, ya, Benyamin, ini Bunyamin. Jadi wa hadza akhi maksudnya adalah Bunyamin. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan qad manallahu alaina. Ya, sungguh Allah telah melimpahkan banyak karunia kepada kami. Nah, ini dia. Jadi yang kedua adalah kesadaran bahwa scale up itu adalah bentuk dari karunia, bentuk dari pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah, karunia Allah. Berulang ini. Nabi Sulaiman waktu kemudian melihat kehebatan pasukannya, yaitu orang berilmu yang kemudian membawa singgasana Balqis, Nabi Sulaiman alaihissalam langsung, hadza min fadli Rabbi, ini semua adalah karunia Rabb. Nah, kenapa saya bilang scale up harus yakin pada karunia dan pertolongan? Karena banyak di antara kita ketika berbicara scale up, kita berbicara tentang sumber daya. Kita berbicara tentang modal, kita berbicara tentang jaringan, kita berbicara tentang banyak. Oh, berarti kalau kita nggak punya jaringan, kita nggak punya modal, kita nggak bisa gitu. Ya, saya sering nulis di Instagram, nanti bisa jalan-jalan ke Instagram saya, yaitu Ijo-ijoan Kitchen Stick House. Ya, Ijo-ijoan Kitchen itu stick house, dia mulai jualan stick di pekarangan rumah, di komplek, di Bogor, Bukit Cimanggu City, masuk ke dalam. Ya, nggak masuk akal untuk scale up, masuk perumahannya harus dicek sama satpam, naruh KTP, nggak nyaman sama sekali. Tapi kemudian sabar, tekun, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun ini grow-nya luar biasa. Dan insya Allah nih mau scale up ke sebuah tempat yang kapasitasnya dan tempatnya lebih representatif. Tapi intinya adalah yang saya lihat, ini bukan tentang kamu punya modal berapa, kamu punya jaringan seperti apa dan seterusnya. Ini semua adalah bentuk karunia Allah. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama Mas Husen dan Mbak Keta itu, beliau selalu bilang, ya ini semua pertolongan Allah, Ustadz. Ini semua pertolongan Allah. Ini semua pertolongan Allah. Jadi kalau teman-teman mau scale up bersama Al-Quran, ya modalnya ini. Qad manallahu alaina. Jadi Nabi Yusuf itu ketika ditanya kan sebetulnya gini nih, Yusuf kok bisa kamu dari sumur, kok bisa langsung kemudian kamu jadi Raja Mesir? Kan harusnya, oh ini memang karena saya hebat, oh ini memang karena saya luar biasa dan seterusnya. Tapi Yusuf alaihissalam gak begitu. Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ngomong qad manallahu alaina. Ini semua karena pertolongan Allah. Gak cuma sampai di situ teman-teman sekalian, lihat kalimat berikutnya. Lihat kalimat berikutnya. Ya, di ayat masih 90. Setelah Nabi Yusuf ini, saya kasih kursor di sini, qad manallahu alaina innahu man yattaqi. Perhatikan ini. Sesungguhnya man yattaqi, ya yang bertakwa, wa yasbir, dan juga yang sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Berulang ya. Ayat 56 tadi ada la yudhi'u, tidak disia-siakan, ajral muhsinin. Siapa yang tidak disia-siakan? Mayattaqi wa yasbir. Jadi teman-teman yang ketiga, innahu mayattaqi, takwa, wa yasbir, sabar. Ini harus pelan-pelan belajarnya. Ini saya udah tahu Ustaz, umum nih gak seru lagi-lagi disuruh ngomong takwa sama sabar, pelan-pelan dulu ya. Takwa ini berbicara tentang integritas. Berbicara tentang ketakwaan, apa yang di hati, di lisan sama dengan yang diamalkan, itu takwa. Ya. Takwa berbicara tentang kedisiplinan kita. Ya, sholat 5 waktu itu berbicara takwa. Dan sabar berbicara keberterusannya teman-teman sekalian. Sekarang saya ingin berbicara secara skala pribadi, saya ingin berbicara skala bisnis. Karena tadi kita udah bahas Husen, kita bahas lagi deh ya stick.
ya. Kalau Anda jualan, ya, Anda jualan produk, jualan steak lah, ada smoke beef, ada rib eye dan seterusnya. Itu kan bikinnya ada yang diasap ya, di smoke, ada yang kemudian dibakar, macam-macam metodologinya. Kalau misalnya bikin steak untuk hari itu enak, itu mudah. Tapi bikin steak enak terus itu butuh kesabaran. Saya ulangi sekali lagi. Kalau bikin steak enak sekali itu saja itu mudah. Tapi bikin steak enak terus itu butuh kesabaran. Itu butuh ketekunan. Anda jualan produk bagus nih. Batch produksi Oktober bagus. Anda masuk ke November, dia bagus nggak di November? Itu butuh kesabaran. Ya. Waktu karyawan Anda 12, Anda bagus. Begitu karyawan jadi 50, apakah kualitasnya sama? Itu butuh kesabaran. Ya. Jadi kesabaran itu adalah kita melakukan hal berkali-kali terus-menerus ya, yang baik-baik secara istiqomah. Dan teman-teman sekalian ya, di usia-usia saya jelang-jelang 40 ini, di mana saya kemudian bisa ngelihat teman-teman saya yang hebat-hebat gitu. Pencapaiannya, akhirnya saya menyadari bahwa pencapaian orang yang hebat-hebat itu bukan karena kepintarannya, kecerdasannya. Saya banyak sekali melihat, sekali lagi, saya banyak sekali melihat orang yang sebetulnya rata-rata biasa-biasa aja gitu, tapi kemudian punya ketekunan dan punya kesabaran. Jadi saya bisa mengatakan takwa dan sabar. Allah bukan mengatakan cerdas atau misalnya yang pintar. Kalau kamu pintar maka kamu kemudian tidak disia-siakan. Kalau misalnya kamu kaya kamu tidak disia-siakan. Enggak, Allah bilang man yattaqi wa yasbir. Jadi metode scale up Nabi Yusuf alaihissalam ini sangat bisa teman-teman lakukan. Ya, karena modalnya cuma cukup butuh takwa, teman-teman butuh cukup sabar. Teman-teman sabar, jalanin aja terus gitu loh. Saya kalau misalnya boleh gitu ya, termasuk yang kemudian sebetulnya orang yang mendamba pertumbuhan itu agresif, seorang Randy Saputra. Saya tuh kalau melakukan sesuatu tuh pengen boom cepat, pengen ini cepat. Nah kemudian karena channel ini kita ownership sama-sama dengan Kiai Rahmat. Kiai Rahmat itu orang yang sabar dan tekun. Bangun pondok ini udah 8 tahun, 9 tahun. Sampai jadi, sampai on system, sampai mapan gitu. Saya termasuk orang yang sebetulnya meledak-ledak. Nah begitu kita masuk ke dalam YouTube. Dan ini yang saya juga rasakan. Apa kata Mas Rahmat? Udah hadir istiqomah. Hadir istiqomah. Bikin episode. Bikin episode Senin, Kamis. Dan saya dituntun untuk melihat analitik. Dan bagi Mas Rahmat yang penting analitika naik. Persis seperti apa yang disarankan Mas Indrawan Nugroho kepada saya di inkubasi program. Yang penting naik. Nah ini terasa nih teman-teman ya, ketika saya lagi menyampaikan tayangan ini itu subscriber tuh cukup signifikan dalam Oktober ini naiknya. Jadi ini dia, memang apapun yang kita lakukan, mau jadi content creator, mau Anda di bisnis, akhirnya man yattaqi wa yasbir. Man yattaqi wa yasbir innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kalau misalnya kamu takwa ya, kamu disiplin, lalu kemudian kamu sabar, fa innallaha la yudhi'u. Allah enggak akan menyia-nyiakan kamu dan Allah akan kasih kamu pahala untuk orang-orang yang baik. Dan langsung masuk pada metode scale up yang terakhir dan yang keempat. Ketika ayat 91 saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka kemudian mengakui kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kemudian mengakui dosa-dosa mereka sendiri. Lalu kemudian di ayat 92-nya dahsyat, qala la tathriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf mengatakan pada hari ini gak ada cercaan, gak ada bulian. Coba dibayangin ke kita gitu ya. Misalnya refleksinya ke kita, orang-orang yang salah sama kita, yang dulu ngejeblosin kita, terus kemudian minta maaf, kita gayanya gimana? Oh iyalah kamu tuh lah makanya kan jahat sama saya. Kamu tuh dulu menghina saya waktu bisnis saya masih kecil. Kamu itu dulu yang gak peduli sama saya ketika kendaraan saya lebih jelek daripada kamu. Kamu tuh yang kemudian ngecilin saya. Waktu saya WA gak balas, waktu saya minta ketemuan kamu gak mengiyakan pertemuan dengan saya karena bisnis saya masih kecil. Enak gak sekarang minta tolong sama saya? Kan gitu nih. Nabi Yusuf kan diminta tolong sama saudaranya kan, supaya dapat bantuan makan karena kondisi lagi paceklik, lagi berat.
Maka ini kita bisa pelajari, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada tercaan pada kalian. Bahkan Nabi Yusuf mendoakan, wa yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka kawan-kawan sekalian, kalau kita bisa lihat itulah nanti ya, kalau kita lihat dari kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah, 2 Hijriah perang Badar. Nanti di 5 Hijriah masuk perang Khandaq. Ya. Nanti sebelum Khandaq ini kalau tidak salah ada Uhud ya. Lalu kemudian ada perjanjian di sini sekitar sini, di antara ini ada di Khandaq ini, kemudian nanti ada Uhud. Lalu kemudian masuk lagi perang Badar 8 Hijriah. Maaf, Fatu Mekah 8 Hijriah. Fatu Mekah 8 Hijriah ini kafir Quraisy Mekah nggak bisa lagi melawan. Penaklukan tanpa pertumpahan darah. Saking banyaknya pasukan kaum muslimin, 10.000, Mekah nyerah. Itu pembesar-pembesar Mekah ngumpul ketakutan di pelataran Ka'bah. Nabi Muhammad SAW sambil memegang Ka'bah, lalu kemudian mulai hari ini aku maafkan kalian seperti Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya. Nah ini teman-teman sekalian, yang 4 ini, metode 4 scale up ini yang saya sebetulnya selalu ulang-ulang dalam beberapa tayangan yang kemarin, yaitu bagaimana kita dalam bisnis ini memaafkan. Setelah memaafkan apa? Menghilangkan dendam. Jadi menghapus dendam. Pertanyaannya, Nabi Yusuf alaihissalam ini mulai memaafkan saudaranya waktu ketemu atau udah mulai dari sumur? Mulai dari bawah sumur udah memaafkan. Ya, itu yang membuat kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu bisa flight. Ya. Dia menerima keadaan kemudian dikonspirasiin oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia naik ke permukaan. Lalu kemudian beliau kemudian menjalani semuanya, ridho ya, dengan ada fitnahan dan seterusnya. Ya, memaafkan, menghapus dendam, la tathriba alaikumul yaum. Ini adalah yang bikin kemudian hidup kita menjadi ringan. Nggak tahu benar nggak tahu nggak, di Instagram tuh ada tulisannya pesawat di Jepang gagal take off karena membawa banyak atlet sumo. Ya, atlet sumo, gambarnya semuanya banyak, akhirnya kemudian dia gagal take off saking keberatan beban si pesawat itu di cabin. Ya, nggak tahu bener nggak tahu nggak. Tapi memang kalau misalnya berat itu kita susah mau gerak. Ya, kalau misalnya kita berat ya, kalau misalnya kita ini terlalu banyak bawa-bawaan beban, itu membuat kita jadi berat. Maka jangan sampai berbisnis untuk membuktikan sesuatu kepada manusia. Di akhir ini teman-teman sekalian, jangan sampai kita berbisnis untuk kemudian membalaskan perasaan direndahkan kita oleh manusia. Nanti saya akan buktikan kalau, nggak perlu teman-teman sekalian. La tasriba alaikumul yaum. Kalau kita mau belajar metodologi dari bangkitnya Nabi Yusuf alaihissalam, dari kemudian dari bawah sumur ya, sampai kemudian dari bawah sumur ini ya, sampai kemudian naik di jadi Raja Mesir, ini adalah memaafkan. Maka maafkan orang-orang yang kemudian salah sama teman-teman ya. Nggak perlu bisnis ini dendam-dendaman ya, maksudnya ingin menunjukkan kalau kita lebih di atas, lebih ini lebih itu. Kita akan masuk pada scale up ilusi aja ya. Naik cuma kopong ya, besar cuma gampang runtuh ya. Kita harus masuk dalam metodologi yang sebenarnya. Kita berjalan dalam kehidupan ini dengan ringan ya, dengan rileks ya, dengan beban batin yang nggak berat, yaitu memaafkan orang lain. Maka itu teman-teman sekalian, saya wrap up ya. Jadi ada 4 yang harus kita sama-sama ingat ketika kita mau scale up. Yang pertama, saya wrap up nih supaya gampang belajarnya. Anda nggak boleh kehilangan trust kepada Allah. Iman nih nggak boleh hilang. Yang pertama, Anda nggak boleh merasa disia-siakan. Ya, lalu kemudian Anda harus yakin bahwa yang Anda butuhkan adalah qadamanallahu alaina. Artinya benar-benar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar fadilahnya Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya Allah. Jadi betul-betul karunia Allah yang Anda butuhkan untuk scale up. Apapun kondisi sumber daya teman-teman. Teman saya sedikit Ustadz, uang saya sedikit Ustadz, ya.
Ustadz, ini saya sumber dayanya nggak terlalu banyak, pemahaman saya terbatas. Nggak apa-apa. Yang penting sujud dulu sama Allah, minta Allah kasih karunia. Nanti Allah kasih karunia, Allah ajarkan ilmu. Nanti Allah pertemukan dengan orang yang memang bisa jadi wasilah terangkatnya derajat. Nanti Allah temukan dengan sumber daya. Yang penting Allahnya dulu. Jadi satu, nggak kehilangan trust. Yang kedua, fadilah. Yang ketiga adalah takwa dan taat. Takwa dan sabar. Mayattaqi wa yasbir. Nggak cukup taat saja, tapi harus ada sabarnya. Sabar untuk nggak exit, ya. Sabar untuk terus tekun melakukan perbaikan-perbaikan. Sabar untuk kemudian menjaga kualitas, ya. Bukan masalah viral nggak viralnya. Ya, ada kalimat yang bagus dari saudara Almiar Gifari, itu sahabat saya di sosial media. Lagi ada postingannya, Mas Armi itu bilang, yang namanya viral asal katanya virus. Kalau hidup ini hanya bisa tumbuh dengan viral, virus itu mati ketika inangnya mati. Jadi betul juga, kalau kita viral, ya mendompleng pada sebuah isu, nanti isu besarnya mati, ya nanti mati juga. Makanya viral itu sudahlah, viral itu urusan lain. Tapi yang sekarang gimana caranya untuk sabar dan tekun terus. Ya, kalau misalnya konten creator berapapun viewersnya, terus hadir perbaiki diri. Kalau misalnya teman-teman jualan, ya terus hadir bagusin produk. Dan yang terakhir adalah memaafkan. Nggak cuma memaafkan teman-teman, dan juga berbuat baik kepada orang yang ngejahatin kita. Ya, ini kurang apa Nabi Yusuf alaihissalam itu didorong, ya, ke dalam bawah sumur, tapi kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berbuat baik, malah memberikan mereka bantuan. Ya Allah ya Rabbana, 36 menit, almost 40 menit episode ini sangat panjang. Sangat panjang karena poin-poinnya sangat padat, ya. Semoga teman-teman bertahan untuk terus-menerus sampai di sesi akhir ini. Semoga 4 ini, cara scale up ini kita bungkus, kita jadikan cara, ya. Yang sekarang lagi di bawah jangan kehilangan keyakinan. Yakini yang teman-teman butuhkan adalah karunia Allah. Qadamanallahu alaina. Ingat, Nabi Yusuf gak punya saudara, gak punya kawan, jadi budak, tapi kemudian karena sabar Allah berikan jalan sampai jadi Raja Mesir. Takwa dan sabar, tetap taat, tetap istiqomah, dan kemudian memaafkan, jangan bawa dendam. Itu saja, terima kasih. Quranic Insight ini terselenggara atas kerjasama dengan Masjid Al-Fat li Tahfidzil Quran. Ini masjid berbasis pondok tahfidz, yang dimana saat saya berbicara ada 120 santri di sini. Ada tayangan, nanti informasi teman-teman bisa berkontribusi, silakan mau wakaf, mau infak dan seterusnya boleh. Dan juga saya mengajak, ya, sahabat-sahabat pengusaha muslim terutama yang menyaksikan tayangan ini dan ingin membangun komunitas. Saya sedang membangun komunitas pengusaha muslim digital supaya kemudian kita bisa berbincang dua arah. Silakan klik kajian premium WRS di link di description. Jadi silakan klik link di description, nanti teman-teman akan terhubung pada admin kami dan nanti akan masuk mekanisme untuk bergabung pada kanal WA bersama saya agar kemudian kita lebih kemudian bisa berkomunikasi dan mudah-mudahan ada aktivitas-aktivitas offline nanti di lapangan. Thank you, terima kasih. Semoga bermanfaat, ya. Sekali lagi semoga ini membawa kebaikan bagi teman-teman sekalian. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab Al-Qur'an yang kemudian banyak sumber-sumber keberkahan, sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber pertumbuhan yang baik-baik yang ada di dalamnya. Maka mari kita bertumbuh bisnis bersama Al-Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.